Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhasil connect ya, mudah-mudahan bagus nih. Oh, udah pada datang nih. Blitar, Taiwan, Batu Raja. Ya, malam ini tema kita adalah bagaimana berbisnis atau menjadi profit maker ya, atau jadi kaya tanpa modal. Eh, tapi kali ini ala Abdurrahman bin Auf. Siapa beliau? Beliau adalah sahabat Nabi yang mana di zamannya ya, beliau adalah seorang yang sangat-sangat terkenal. Terkenal karena kekayaannya, terkenal karena kedermawanannya. Menurut sejarah, beliau terkenal sebagai orang yang kalau sedekah itu sedekahnya brutal. Jadi benar-benar brutal. Kalau sedekah itu sampai ada satu kisah mengatakan dia pernah mendapatkan keuntungan berdagang ya, satu peti emas gitu. Ya kita bayangin aja emas itu ya, emas kecil aja harganya mahal banget, dia dapat dapat satu peti gitu ya, satu peti emas, bayangin berapa miliar tuh nilainya. Eh, di mana habis dapat keuntungan hari ini, dapat keuntungan langsung sampai rumah langsung disedekahkan semuanya ya, semuanya. Jadi dia bersama istrinya menyedekahkan keuntungan satu peti emas. Jadi kalau sedekah ini brutal orang ini, luar biasa. Nah, eh, tapi bukannya malah tambah miskin. Besoknya kisahnya beliau mendapatkan keuntungan dua peti emas. Ya, ini orang hebat ini, benar-benar. Jadi dari beberapa kisah entrepreneur sukses, kebanyakan kan dari Barat ya, kebanyakan eh, yang kita kenal siapa? Bill Gates misalnya, atau Steve Jobs misalnya, atau siapa ya teman-teman. Banyak sekali kita mengacu pada entrepreneur Barat. Tapi oke, saya belajar ya, saya belajar dari semua yang baik-baik saya belajar. Tapi yang saya idolakan ya adalah yang paling saya idolakan adalah mindset dari Abdurrahman bin Auf. Ya, kita akan bahas malam ini. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Yang baik-baik saya belajar. Tapi oke ya, kita kita sering belajar dari siapa, Robert Kiyosaki. Kalau orang bisnis ya mengacunya adalah dasarnya adalah si siapa namanya, Philip Kotler. Saya sudah tulis di status-status saya bahwa Philip Kotler itu yang mencetuskan 4P. Gitu. Ya ini saya jelaskan dulu dari awal. Ya. Kenapa saya live streaming ini? Karena banyak salah kaprah yang disebabkan karena teori tersebut. Seringkali banyak banyak salah kaprah ya. Salah kaprahnya seperti apa? Saya siapin dulu nih. Kita rubah dulu scene-nya. Ya, salah kaprahnya seperti apa? Kita mengenal ada teori 4P. Ini terkenal sekali. Ya, bahkan 4P ini dijadikan acuan ya sama di kampus-kampus seluruh dunia. Kampus-kampus manajemen pasti dasarnya adalah 4P. Ya, orang mau bikin bisnis, dia pasti mengacu pada 4P, yaitu mempersiapkan produk, place, promotion, ya, dan price. Ini yang dipersiapkan sampai matang ya, baru membuka bisnis. Produknya, tempatnya, promosinya, dan price gitu. Nah, karena bisnis selalu mengacu pada teori ini ya, karena bisnisnya mengacu pada teori ini, maka orang pasti menyiapkan modal, terutama untuk stok produk, ya. Kemudian untuk sewa atau beli tempat, ya, ini tempat. Mempersiapkan budget promosi dan mempersiapkan harga. Bahkan harga ini apa namanya?
saling bersaing gitu ya. Ada yang bersaingnya banting-bantingan, ada yang seperti apa gitu. Oke, nah eh, ini teorinya Philip Kotler gitu. Ini teorinya Philip Kotler. Jadi ini bukan teori saya gitu. Dan kabar kabar konyolnya bahwa saya pada saat kuliah, ya, pada saat saya kuliah itu ada yang bukan ada yang ini. Pada saat saya kuliah itu kita ada mata kuliah kewirausahaan. Ada mata kuliah kewirausahaan yang mana saya sempat bingung gitu karena dosen kewirausahaan saya itu tidak punya usaha. Jadi Anda bayangin, seorang dosen wirausaha nggak punya usaha dan dia ngajarin teori 4P. Kemudian setelah diajarkan teori 4P, dia mengajarkan bagaimana membuat permohonan pinjam modal ke bank. Dan itu standarnya. Luar biasa loh, itu ada di mata kuliah kewirausahaan loh. Eh, dan saya pernah tahu di YouTube ada orang, ada siswa gitu ya, SMK gitu, di ada pelajaran kewirausahaan juga, dan dia ada tugas yaitu bikin video ya, simulasi atau contoh bagaimana mengajukan pinjaman ke bank gitu, untuk modal usaha. Dan 90% orang sekarang tahunya bahwa usaha selalu modal, dan modal selalu dari bank, kalau nggak bank ya investor gitu ya. Selalu seperti itu. Ya nggak ada yang lainnya. Makanya ketika saya ngomong usaha tanpa modal, itu berbondong-bondong orang tanyain gimana mas caranya, gimana. Sebetulnya simple sekali gitu. Dan saya sudah terbiasa ya dengan hal ini. Suaranya gimana? Kurang keras ya? Cek dulu suaranya. Ini saya pakai laptop soalnya. Saya deketin ya suaranya ya. Tes, tes, tes. Cek satu. Gimana? Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Jadi pada intinya adalah karena teorinya Philip Kotler ini, maka banyak sekali pengusaha-pengusaha yang terutama modalnya nggak banyak ya, baru awal-awal nggak punya modal, terus pikirannya selalu modal bank, 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 dan bank. Nah, kalau modalnya ke bank, otomatis yang akan terjadi seperti ini. Saya akan jelaskan untuk Anda. Yang terjadi akan seperti ini. Kalau modalnya ke bank. Ini sebelum kita bicara Abdurrahman bin Auf ya. Ini masalahnya dulu. Masalahnya adalah seringkali kita modalnya modal bank, ya, sehingga seperti ini yang terjadi. Kalau ini tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun ketiga, ya kita simulasi 4 tahun, ini tahun keempat gitu ya. Nah, seringkali ini yang terjadi, saudara. Di tahun pertama, begitu start, itu langsung pinjam modal bank. Let's see misalnya pinjam sertifikat mertua 100 juta. Minus 100 juta. Nah, posisinya kan seperti ini berarti. Minus 100 juta. Posisinya ada di sini. Minus. Gitu. Anda bayangkan, banyak sekali orang bicara ya bahwa BEP itu 2 tahun itu bagus. BEP 2 tahun itu bagus. Jadi 2 tahun ya posisinya dia mencetak-cetak keuntungan sampai cuman balik modal saja di tahun ketiga. Tahun pertama, kedua, ketiga. Oh sorry, ini nol ya, ini dari nol ya. Nol, satu, dua, tiga. Ini 3 tahun. Jadi ini yang terjadi. Nah, sedangkan keuntungan dia baru bisa dapatkan di tahun ketiga. Ini normalnya dan prakteknya banyak yang meleset. Prakteknya banyak 3 tahun belum untung, ada yang 5 tahun nggak untung-untung. Kalau masih betah, kalau nggak betah ya tahun kedua tutup itu paling banyak. Di tahun kedua tutup. Ya, banyak sekali yang seperti itu. Nah, inilah yang terjadi sehingga kenapa saya memutuskan untuk berbisnis tapi nggak pakai modal itu gimana sih gitu. Ya kalau Anda pengen berbisnis tapi nggak pakai modal, berarti acuannya itu bukan Philip Kotler gitu ya. Kalau bisnisnya nggak pakai modal, Anda mengacunya jangan ke Philip Kotler.
tetapi Anda mengacu ke siapa yang berbisnis tidak pakai modal. Anda nggak bisa mengacu ke Robert Kiyosaki, Anda nggak bisa mengacu ke misalnya Bill Gates atau ke siapapun gitu ya. Karena nggak ada ceritanya mereka nggak pakai modal. Mereka pakai modal bahkan pakai investor dengan skala yang masif, ya skala yang besar sekali. Sekalipun Mark Zuckerberg, pendiri Facebook yang sekarang jadi salah satu orang terkaya di dunia, mereka pun pakai investor. Ya, nah tentunya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari pengusaha sukses tersebut, tetapi kalau kita mau tidak pakai modal dan bagaimana awalnya merintis, nah yang paling tepat adalah Abdurrahman bin Auf, ya, yang paling tepat. Nah sekarang eh, ini kan, Mas kalau ada yang minjami tapi nggak riba, cuman orangnya ingin percaya, eh, ini simak dulu kisahnya Abdurrahman bin Auf. Ya simak dulu, karena Anda tidak perlu, karena di zaman hijrah ya, saat umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf ini di Mekah itu sudah jadi orang kaya sebetulnya ya. Usahanya sudah sukses, tetapi ketika hijrah ke Madinah istrinya nggak ikut. Ya, jadi dia nggak mau ikut, dia hijrah sendirian, meninggalkan semua hartanya. Nah, ini kisahnya. Ketika dia meninggalkan semua hartanya, kemudian sampai di Madinah, dia eh, ditawari ya oleh kaum Ansor di Madinah, ditawari separuh hartanya adalah oleh salah satu orang terkaya di situ. Jadi orang kaya di situ menawarkan separuh hartanya. Untuk apa? Supaya Abdurrahman bin Auf ini supaya bisa pulih, ya, bisa pulih kekayaannya, bisa pulih ekonominya, dikasih kekayaan separuh dari kekayaannya. Nah, tapi beliau menolak. Dan ada satu kalimat yang cukup bagus, ya, yaitu tunjukkan saja di mana pasarnya. Nah, ini yang akan saya bahas pada malam hari ini, yang mudah-mudahan bisa apa, bermanfaat untuk kita semua, yaitu sebuah kalimat yang cukup dahsyat, yaitu di mana, ya, tunjukkan di mana pasarnya. Saya terkesan sekali dengan kalimat ini. Anda bayangkan, orang nggak punya uang datang di sebuah kota, ya, kemudian dia ditawari harta yang besar, harta yang banyak, ya, supaya dia bisa punya modal, bisa pulih kembali, maksudnya kan gitu. Tapi malah menolak. Ketika menolak, kalimat yang diajukan adalah tunjukkan di mana pasarnya. Nah, kalimat ini kan jadi misteri buat saya. Ya, kalimat ini menjadi misteri buat saya. Tunjukkan di mana pasarnya. Kalimat ini menunjukkan sebuah keberanian, ketangguhan mental entrepreneur. Nah, ini yang harus dicontoh, saudara. Jadi bukan bergantung pada orang lain, ya, tetapi dengan sangat-sangat confident mengatakan tunjukkan di mana pasarnya. Nah, ini kita bahas tuntas nih. Confident sekali. Ya, sangat-sangat confident. Dan ternyata Abdurrahman bin Auf ini menunjukkan bahwa beliau ini jenius. Ya, di dalam dunia bisnis beliau ini jenius. Kenapa jenius? Yuk kita urut lagi ceritanya. Jadi setelah bicara bertanya tunjukkan di mana pasarnya, kemudian beliau ditunjukkan di mana pasar. Ya. Ketika beliau ditunjukkan di mana pasar, yang terjadi adalah, saudara, beliau datang ke pasar. Ketika beliau datang ke pasar, dia melihat banyak sekali aktivitas, ya ramai sekali. Namanya pasar ramai. Orang jualan, ada orang yang lihat-lihat, ya, ada orang yang sedang memproduksi sesuatu, ada orang yang sibuk ngurusi barang dagangannya, ada orang yang sibuk ngirim barang, ngangkat-angkat barang, dan sibuk sekali di situ. Eh, Pelajaran pertama, kenapa dikatakan di mana pasarnya? Kenapa kok pasar? Ya, orang nggak punya modal, tapi pikirannya adalah di mana pasarnya. Ini yang mau saya ceritakan. Arti dari pasar, arti dari market yang bisa kita terjemahkan di kondisi modern saat ini adalah market saat itu atau pasar saat itu adalah tempat orang berkumpul. Ya, itu adalah tempat orang berkumpul. So, tempat orang berkumpul dengan berbagai macam aktivitas, ada yang berdagang, ada yang jualan ya, ada yang sedang melayani pelanggan, ada yang sedang bawa-bawa barang, ada yang sedang produksi, ada yang sedang macam-macam, banyak di situ. Ya, dan tersedia berbagai macam
barang dagangan, berbagai macam aktivitas. Kamu connect ya? Pakai Alana. Sekarang udah enggak? Nah, balik lagi udah. Oke, koneksinya putus dikit ya. Oke. Tuh, tadi bagus loh koneksinya. Hah. Oke, lanjut ya. Ini koneksinya merah di tempat saya. Sabar, sabar ya, sabar ya. Ya, kembali. Eh, saya masih nunggu koneksinya nih. Bentar, nanti Tiwas ngomong mati lagi. Soalnya ini di angkanya belum bagus. Tadi pertama bagus sih. Oke, sudah ya. Ya, mudah-mudahan lancar nanti. Oke, saya lanjut ya. Sampai mana tadi? Oke, udah terhubung ini. Harap bersabar, yang komen yang tidak sabar Anda live aja dulu. Yang sabar aja ya. Ya, kembali lagi tentang Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ceritanya hijrah ke Madinah ya, ke Madinah, dan dia nggak punya uang, nggak bawa harta sedikit pun. Terus kemudian minta ditunjukkan di mana pasarnya. Kemudian pendeknya, kemudian Abdurrahman pergi ke pasar. Ya, kenapa kok pasar ya? Ini yang perlu kita bahwa pasar adalah tempat berkumpulnya orang-orang. Ya. Pasar itu tempat berkumpulnya orang-orang. Kalau ada orang yang berkumpul, berarti ya, kalau ada orang yang berkumpul berarti ada banyak kebutuhan. Nah, kalau ada orang berkumpul berarti ada banyak kebutuhan. Gitu. Anda tahu, Anda kalau kalau datang ke pasar banyak orang di situ, ya pasti banyak kebutuhan. Ada yang haus, butuh minum, maka ada yang jualan minum. Ya, ada yang apa namanya? Ada yang butuh plastik, ada toko yang menyediakan plastik gitu. Jadi ada banyak sekali kebutuhan di situ, dan yang pertama dicari oleh Abdurrahman bin Auf adalah pasar, di mana berkumpul banyak orang dan di situ ada banyak kebutuhan. So kita bisa terapkan di zaman sekarang ini. Pada saat Anda nggak punya modal, ya, maka jangan malah menyendiri. Ya. Datanglah ke tempat di mana banyak orang berkumpul. Ya, itu penting. Sebentar. Koneksinya